Buat yang serba nanggung duitnya, pasti banyak banget yang merasakan hal ini. Nggak mau laptop Pongo 725 karena kurang aja gitu kan spesifikasinya. Terus kalau ke Pongo 760 mungkin duitnya yang kurang. Nah, ini ada solusi, yaitu ambil anak tengahnya. Axio Pongo 750 udah pakai Core i7 juga, terus GPU-nya itu pakai paling baru yaitu RTX 4050. Harganya juga itu tetap murah, ada di angka 13 jutaan. Nih Axio ini memang agak sakit belakangan ini. Mungkin kalian bisa komen juga kalau misalnya ada lawan laptop ini. Komen aja biar bisa kita adu mungkin di next konten. Kalau dilihat dari sisi desain, emang sebenarnya sih masih mirip-mirip sama Pongo 725 dan 760. Ya, karena ini memang masih satu keluarga juga. Tapi kalau secara kualitasnya udah bagus dan nggak kelihatan murah. Kalau dari materialnya sendiri, laptop ini pakai polikarbonat, bobotnya jadi lebih ringan di angka 2,14 kg, nggak nyampe 2,5. Jadi masih enak dibawa ke mana-mana atau diajak mobilitas sama kalian. Bagian keyboardnya sendiri ini masih punya desain dan feel yang sama kayak saudara-saudaranya yang lain. Punya keyboard full size yang cukup silent dengan list putih di bagian key-nya. Backlight juga masih pakai yang sama dengan pilihan 15 warna. Lagi-lagi di sini belum RGB, tapi menurut gua sih udah it's okay lah. Lagian gua lebih suka pakai warna putih atau merahnya aja daripada warna-warni buat sakit mata. Touchpad sendiri punya ukuran yang cukup besar dengan feel yang halus, nyaman untuk dipakai navigasi tanpa mouse. Lanjut ke bagian layarnya. Pongo 750 ini punya panel IPS, resolusinya itu Full HD dengan ukuran 15,6 inch dan refresh rate-nya cukup tinggi 144 Hz. Jadi buat gaming sih harusnya tuh udah di atas standar. Cuman sayangnya nih layarnya belum support adaptive refresh rate. Selain itu kekurangannya juga ada di color gamutnya yang apa adanya. Ya lagi-lagi kena sunat. Demi mengejar harga yang kompetitif tentunya. Layar ini cuma punya sRGB 65,4%, Adobe RGB 48,7%, DCI P3 48,4%, Rec 2020 34,7%. Buat gaming atau kerja sebenarnya itu masih oke, tapi buat desain apalagi secara profesional gitu, kalian bisa pakai monitor yang lebih profesional aja, jangan harapin monitor layar ini. Ini cuma buat gamingnya aja. Untuk urusan audio sendiri, Axio kasih 2 down firing speaker yang ada di bagian depan. Untuk kualitas suaranya sih nothing spesial ya, oke aja. Axio juga kasih software Sound Blaster Audio yang bisa boost suaranya lebih kenceng, jadi makin heboh buat gaming atau nonton film. Kalau untuk kameranya sendiri, Axio kasih kamera dengan resolusi maksimal 720p 30fps. Kualitasnya sendiri biasa aja. Cukuplah dipakai untuk online meeting, tapi harus memperhatikan kondisi cahaya ruangan kalian supaya nggak banyak noise. Axio juga kasih electronic shutter kamera depan dengan cara menekan Fn plus F10. Ini nih yang cukup keren untuk laptop lokal karena biasanya itu ada di laptop internasional tapi yang mid to high. Yang ini low end laptop gaming udah dikasih fitur yang cukup canggih. Untuk mikrofonnya sendiri gua rasa udah cukup oke lah untuk buat online meeting. Suaranya jelas, kedengaran tanpa perlu tambahan mikrofon lagi. Soal konektivitas, ini nih yang gua suka di laptop ini karena Axio tuh nggak cuman kasih port di kiri atau kanan aja, tapi nempatin port-portnya yang makan tempat itu kayak HDMI, mini display port, dan charger dengan tambahan satu USB Type-C 3.2 Gen 2 di bagian belakangnya di sini nih. Jadi nggak ada cerita lagi mouse kalian keganggu sama kabel. Sementara di sisi kiri ada Kensington lock, satu USB 3.2 Gen 1 dan satu USB 2.0 Type A serta audio out dan mikrofon. Jarang nih kasih audio jack 2 kayak gini untuk laptop yang harganya sangat kompetitif. Sementara di sisi kanan itu udah ada card reader, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C dan LAN port. Harusnya LAN port juga ditaruh di belakang sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Karena udah jarang dipakai juga, jadi harusnya nggak ganggu. Overall sih sebenarnya untuk di harganya, konektivitas di laptop ini tuh udah komplit banget. Mungkin kalian bisa komen juga laptop lain ada nggak sekomplit kayak gini dengan harganya. Menurut gue sih cukup jarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu yaitu performa. Pongo 750 ini ditenagai dengan Intel i7 13620H dengan Nvidia RTX 4050. Udah tahu harusnya duet kayak gini pastinya udah nyaman buat gaming ataupun rendering. Axio juga kasih 2 keping RAM 8GB SODIMM yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Dengan satu NVMe SSD Gen 4 512GB dengan kecepatan yang cukup ngebut untuk harganya lagi-lagi di 7.000-an MB per second. Kalau masih kurang, Axio juga kasih satu slot NVMe PCIe Gen 3 untuk tambahan.
Dan untuk urusan memori dan storage tentu gua puas banget di sini soalnya udah yang terbaik dan kenceng lagi kan yang dikasih. Sebelum menggunakan laptop ini, jangan lupa juga tekan Fn plus Escape untuk membuka aplikasi power manajemennya. Di sini kalian bisa atur profile, ubah backlit, dan melakukan pengaturan lainnya. Secara raw performance sendiri, prosesornya ini cukup memuaskan. Hasil Cinebench dan Geekbench-nya sanggup head-to-head dengan AMD Ryzen 7 8000 series. Untuk dayanya yang dibutuhkan saat full load mencapai 67 watt dengan power limit 2-nya itu di 115 watt. Sayangnya, maksimal powernya itu nggak bisa sampai 115 watt. Keburu kepentok thermal limit di 97 derajat Celcius. But it's okay, gini aja udah cakep banget untuk laptop kayak gini. Kalau untuk performa desain dan renderingnya, ini juga tuh udah cakep. Jelas, karena terbantu sama GPU discrete-nya yaitu Nvidia. Rendering Blender BMW bisa selesai dalam waktu 2 menit 57 detik dengan CPU dan 11 detik saja dengan Nvidia Optix-nya. Rendering V-Ray-nya juga udah dapat skor yang lumayan tinggi di 10 ribuan di CPU dan 1066 di CUDA dan 1462 di Ray Tracing-nya. Sementara rendering 4K Premiere bisa selesai dalam waktu 2 menit 22 detik aja. Ini cukup lumayan lah, walaupun layarnya belum bisa dipakai desain profesional tapi masih bisa dipakai buat mesin rendering. Untuk gamingnya juga pastinya udah cakep lah, nggak ngecewain di sini. Nvidia RTX 4050-nya udah asik diajak gaming dengan lancar. Apa aja tuh gamenya? Main game kompetitif kayak Valorant, CS2 atau Dota 2 itu tembus di atas ratusan FPS. Artinya refresh rate 144 Hz-nya itu nggak mubazir di laptop ini. Kalau game AAA yang berat-berat semua itu dilibas habis. Cyberpunk 2077 main di setting ultra juga tanpa upscaling itu tembus 59 FPS. Naik ke setting ray tracing medium dengan DLSS dan frame generation malah tembus sampai 69 FPS. Pindah ke hutan belantara, Horizon Forbidden West mendapatkan 80-an FPS di settingan high dan upscaling. Buat game terbaru Black Myth Wukong juga lancar di 80-an FPS setting high dengan upscaling. Dengan performa kayak gini gue bisa pastikan ini udah cukup aman lah buat game-game 2-3 tahun mendatang. Tinggal sesuaikan aja grafik settingnya dengan ekspektasi FPS yang kalian inginkan. Sementara untuk stabilitas performanya gue bisa bilang ini masih cukup baik. Gue uji dengan Cinebench R23 dijalankan 10 kali berturut-turut. Laptop ini mampu mempertahankan performanya sampai 96%. Yang harus diperhatikan adalah suara kipasnya yang lumayan berisik kalau lagi full load. Karena suhu maksimal prosesor ini mencapai 97 derajat, jadi cooling sistemnya bakal bekerja super keras buat jagain performance-nya biar tetap stabil. Untuk suhu permukaannya sendiri agak hangat tapi nggak sampai menyakitkan tangan kita. Suhu di sekitar WASD-nya juga bisa dijaga di sekitar 43 derajat, sementara suhu terpanasnya ada di exhaust yang mencapai 50-an derajat. Nah, dengan hasil suhu seperti ini harusnya nggak buat experience kita tuh jadi terganggu banget. Untuk urusan baterai, Axio memberikan baterai dengan kapasitas 54 Wh. Ini memang agak kecil, soalnya biasanya baterai laptop gaming itu sampai 60 atau 70 Wh. Tapi gua heran daya tahannya ini masih bisa diandalkan. Saat gue uji dengan PC Mark 10 video playback battery test di setting power saving, laptop ini bertahan sampai 6 jam 48 menit. Jadi buat kalian yang pengen main game juga tanpa charger, ini masih bisa banget diandalkan GPU integratednya. Karena saat gue uji dengan PC Mark 10 gaming test, laptop ini mampu bertahan sampai 3 jam 25 menit. Performa gaming integratednya juga masih mumpuni juga buat game-game kompetitif. Masih ngejar 100-an FPS di game kayak Valorant, CS2 atau Dota 2. Jadi masih bisa diajak asik, gak perlu colok-colok terus buat gaming. Kesimpulannya, menurut gue sih Axio Pongo 750 ini bisa jadi adisional yang sangat asik karena posisinya itu enak banget. Ada di tengah-tengah antara 725 dan Pongo 760. Jadi kalian tuh nggak perlu keluarin budget sampai 15 juta, tapi sudah dapat laptop powerful yang siap diajak tempur ataupun kerja berat. Walaupun desainnya nggak ada beda sama saudaranya, tapi gua rasa sih ini nggak boring dan masih tetap kelihatan gagah. Battery life-nya juga udah sampai 6 jaman, udah lumayan lah buat yang suka kerja di luar. Kekurangannya menurut gue sebenarnya dari tombol powernya yang agak tricky. Audionya yang B aja, masih nothing spesial di sini, dan yang paling jadi deal breaker untuk sebagian orang sih sebenarnya adalah color gamutnya yang kurang aja gitu. Tapi gue rasa semua kekurangannya itu masih bisa dimaafkan oleh semua kelebihan. Karena kalian tuh cuman perlu bayar laptop ini dengan Rp13.499.000 untuk non Windows-nya
atau yang kosongan, nggak ada OS sama sekali, atau Rp13.799.000 dengan bundling Windows 11 Home. Nggak lupa juga Axio tuh sekarang itu udah berani garansi 3 tahun plus ADP. Nggak mau kalah sama brand-brand luar yang udah banyak seliweran di pasar Indonesia. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, gua bisa bilang ini laptop best budget laptop gaming seenggak-enggaknya sampai saat ini video dibuat. So, menurut kalian apakah laptop ini sudah bisa jadi yang terbaik di harganya? Komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.